Kembali lagi di channel kami. Di bulan suci Ramadan ini, admin ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Video kali ini kami akan berbagi kisah yang mengguncangkan. Baru-baru ini, terjadi kasus pembunuhan yang cukup miris di daerah Bekasi. Korban adalah seorang anak kecil berusia 5 tahun yang mengalami hingga 20 kali tikaman pada tubuhnya. Dibunuh agar perang Palestina berhenti. Bagaimana kisah dan kronologinya? Mari kita simak videonya. Kisah ini berawal dari sebuah keluarga kecil yang tinggal di perumahan mewah Burgun di Blok Ras 9 RT 01 RW 19, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Keluarga ini terdiri dari sepasang suami istri, Siti Nurul Fadilah berusia 26 tahun dan suaminya, Muhammad Agus Salim, serta 2 orang anak mereka yang masih balita. Agus, suami Nurul, dikenal sebagai seorang pendakwah agama Islam, motivator keagamaan, dan juga duta dakwah pendalaman nasional. Keluarga ini tampak hidup bahagia dan normal. Namun, pada suatu hari, Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024, sekitar jam 10 pagi, terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Agus, yang saat itu sedang berada di kota Medan, merasa curiga karena istrinya tidak bisa dihubungi. Begitu Agus mendapat jawaban dari Nurul bahwa anak-anaknya sudah pergi jauh dan berada di surga, dia merasa aneh dan khawatir. Dia kemudian meminta NA, orang kepercayaannya, untuk segera mengecek kondisi rumah. Mendapat informasi dari Agus, NA langsung menuju rumah tersebut. Setibanya di sana, NA mengetuk pintu dan Nurul membukakannya. Namun, Nurul tampak enggan membiarkan NA masuk ke dalam rumah. NA merasa curiga, terlebih saat melihat bercak darah pada baju yang dikenakan Nurul. Setelah berusaha memujuk, NA akhirnya diperbolehkan masuk. Di lantai bawah, dia hanya menemukan Nurul dan RA. Dia bertanya tentang keberadaan A, anak pertama Agus, dan Nurul menjawab bahwa A sudah hilang. NA tidak langsung percaya dan memutuskan untuk memeriksa lantai 2. Saat itulah, dia menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. AA tergeletak bersimbah darah di atas tempat tidurnya. Menyadari bahwa AA telah menjadi korban pembunuhan, NA langsung berlari keluar rumah untuk mencari bantuan dari security setempat. Sekitar pukul 10.30, security mendapatkan laporan dari NA tentang kondisi AA yang sudah tidak bernyawa. Security perumahan segera melaporkannya ke Polsek Bekasi Barat dan kemudian dilanjutkan ke Polres Metro Bekasi. Mendapatkan laporan tersebut, polisi segera bergegas menuju lokasi kejadian. Saat tiba di lokasi, Nurul tampak terkejut ketika didatangi oleh polisi. Polisi langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke lantai 2. Di sana, mereka menemukan sosok anak laki-laki yang sudah tidak bernyawa dengan banyak luka tikaman pada tubuhnya. Di dalam rumah itu, tidak ada orang lain selain Nurul, anak bungsunya, dan anak pertamanya yang sudah tidak bernyawa. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan Nurul. Selama olah TKP, polisi menemukan sebilah pisau yang tidak jauh dari kamar korban. Pisau tersebut ditemukan dalam kondisi bersih dan tergeletak di lantai. Diduga, pisau dapur itulah yang digunakan oleh Nurul untuk membunuh anaknya. Saat pemeriksaan awal, sikap Nurul tampak sangat aneh. Dia tertawa dan bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Keterangannya juga sering berubah-ubah. Salah satunya, Nurul mengaku sebagai utusan Tuhan dan alasan dia membunuh anaknya adalah untuk menghentikan perang di Palestina. Ketika ditanya mengapa dia melakukan pembunuhan kepada anaknya, Nurul menjawab bahwa dia mendapatkan bisikan gaib dan sering bermimpi bertemu dengan Tuhan. Dia mengaku sebagai utusan terakhir dari Tuhan yang diperintahkan untuk membunuh anaknya. Dia mengatakan semua ini tanpa ada raut wajah penyesalan atau kesedihan. Nurul juga mengaku bahwa anaknya adalah Dajjal yang kelak saat dewasa akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Karena itulah, dia membunuh anaknya. Setelah itu,
Nurul segera diamankan dan dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bersama dengan barang bukti. Sementara itu, tubuh AA dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses autopsi. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan ada 20 kali tikaman pada tubuh AA. Sebanyak 18 kali tikaman ada di dada sebelah kiri, 1 kali tikaman pada lengan, dan 1 kali tikaman pada bagian punggungnya. Setelah proses otopsi selesai, jasad AA dimakamkan di TPU Kranji. Pemakaman tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024, menjelang sore hari. Hanya sejumlah keluarga yang hadir, tidak lebih dari 10 orang, dan proses pemakaman juga didampingi oleh petugas kepolisian. Sementara itu, setibanya di kantor polisi, Nurul menjalani pemeriksaan tes urin dan pendekatan oleh tim psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dari hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa Nurul mengalami gangguan kejiwaan skizofrenia. Polisi kemudian memanggil 6 orang saksi, salah satunya adalah Muhammad Agus Salim. Suami Nurul, Agus, yang sedang berada di Medan saat kejadian, segera pulang ke Bekasi dan memenuhi panggilan polisi pada tanggal 8 Maret. Dari keterangan Agus, terungkap kronologi pembunuhan ini. Agus mengaku bahwa istrinya mulai menunjukkan gelagat aneh sekitar 2 bulan yang lalu. Menurutnya, hal ini terjadi setelah Nurul berhenti mengkonsumsi obat untuk penyakit yang dideritanya. Agus menceritakan bahwa pada tahun 2022, Nurul didiagnosis menderita penyakit tiroid dan harus meminum obat tiroid selama kurang lebih 1 tahun. Namun, pada akhir Desember tahun 2023, Nurul berhenti meminum obat tersebut. Setelah itu, Nurul mulai menunjukkan gelagat aneh seperti berhalusinasi dan pembicaraannya menjadi ngelantur. Ternyata, pada hari Rabu, tanggal 7 Maret tahun 2024, Agus menerima telepon dari petugas Bandara Soekarno-Hatta. Mereka memberitahu Agus bahwa Nurul bersama kedua anaknya berada di bandara. Petugas bandara mengatakan bahwa Nurul dan anak-anaknya akan berangkat menuju Makkah, namun mereka tidak membawa paspor dan tiket pesawat. Agus meminta bantuan petugas bandara untuk memesan kendaraan yang akan membawa mereka ke sebuah hotel yang sudah dipesan oleh Agus. Agus sebelumnya telah memesan kamar di Hotel Haris Bekasi yang tidak jauh dari rumah mereka. Mereka tiba di hotel sekitar pukul 23 malam. Namun, Nurul hanya beristirahat beberapa jam saja di hotel. Nurul dan kedua anaknya kembali ke resepsionis hotel dan check out pada pukul 3.00 dini hari. Nurul sempat meminta dipesankan taksi untuk pulang ke rumah. Tetapi ketika taksi tiba di hotel, Nurul memutuskan untuk pergi dengan berjalan kaki sambil membawa kedua anaknya yang masih balita. Sejak saat itu, Nurul tidak bisa dihubungi. Menurut kesaksian yang diperoleh, diduga bahwa Nurul melakukan pembunuhan pada hari Kamis, tanggal 8 Maret tahun 2024, sekitar pukul 4 pagi ketika mereka tiba di rumah. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Nurul sendiri. Nurul mengaku melakukan pembunuhan ketika anaknya sedang tidur, dan saat itu terdengar suara pengajian dari masjid sekitar. Kasus ini akhirnya terungkap melalui media sosial. Beberapa minggu sebelum pembunuhan, Nurul curhat tentang kemarahannya dan orang yang marah padanya. Namun, kemudian dia kembali berbicara dengan normal, seolah-olah tidak ada masalah. Nurul adalah orang yang mencintai dengan hati yang suci, dan dia memohon agar tidak pernah kecewa atau menyakiti orang tersebut. Minggu kemudian, Nurul memposting tulisan berisi doa agar suaminya selalu dijaga. Dia berdoa agar suaminya dijauhkan dari teman-teman yang membawa pengaruh buruk. Doanya mencakup permohonan agar suaminya memiliki rasa takut kepada Tuhan, kesehatan yang baik, kekuatan fisik, dan keimanan yang teguh. Nurul juga memohon agar suaminya dilindungi dari orang-orang yang berniat jahat. Dari postingan-postingan tersebut, banyak netizen yang menduga bahwa Nurul sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Kasus ini sedang dalam proses pendalaman oleh pihak kepolisian. Nurul telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara anak bungsunya berada di panti asuhan. Jika kasus ini kemudian dilanjutkan ke pengadilan, Nurul dapat terjerat dengan pasal perlindungan anak dan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukumannya adalah maksimal 20 tahun penjara. Namun,
Jika kasus Nurul tidak dapat dilanjutkan secara hukum karena masalah kejiwaan, dia akan dibebaskan dari jeratan hukum dan menjalani perawatan dan pengobatan di rumah sakit jiwa. Semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.